Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang berbahagia, sepantasnya lah pada suasana malam hari ini yang penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan dengan nikmat itulah kita bisa melaksanakan agenda tetap rutin yang telah menjadi satu kesepakatan kita bersama. Mudah-mudahan usaha lahir yang seperti ini akan dicatat sebagai perwujudan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga semoga Allah akan mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai investasi amal kebaikan di sisinya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita masih akan teruskan materi tafsir surah Al-Balad yang insya Allah nanti akan kita kaji ayat yang ke-10 setelah kita selesaikan ayat 9 pada pertemuan yang lalu. Seperti biasa, mari kita murojaah dulu bacaan dari surah Al-Balad ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad
yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ayat yang ke-10 wahadainahun najdain. Nah, sebelumnya Allah menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu pada ayat 8 Allah berikan nikmat yang berupa ainain. Apa ainain? 2 buah mata. Kemudian ayat
yang ke-9 Allah jelaskan nikmatnya, yaitu lisanan dan syafatain, yaitu lisan dan apa? Kedua bibir. Lah pada ayat yang ke-10 ini Allah jelaskan wahadainahun najdain, dan kami siapa? Kami Allah telah menunjukkan kepadanya. Nah, Allah telah menunjukkan kepadanya. Kepada apa? Yaitu an-najdain. Apa itu najdain? Malam hari ini yang akan kita kaji. Dalam terjemahan yang sudah ada, an-najdain itu adalah dua jalan. Maka nanti akan kita pelajari dua jalan itu yang dimaksud apa. Kita lihat nanti penjelasan dari para ulama kita, para mufassir. Insya Allah akan memberikan satu gambaran apa yang dimaksud dengan dua jalan itu. Tapi sebelumnya jamaah yang berbahagia, apa itu sebenarnya makna an-najdain? Apa sebenarnya? An-najdain itu bermakna dataran tinggi. Dataran tinggi atau tanah tinggi yang menanjak. Dataran tinggi atau tanah yang tinggi dan apa? Menanjak. Karena sifatnya dataran dan tanah itu tinggi yang apa? Menanjak, maka jika seseorang ingin mencapai kepada apa? Puncaknya, harus dengan apa? Usaha yang keras atau usaha yang kuat. Nah, itu an-najdain. Jadi untuk meraihnya agar bisa sampai ke puncak, karena itu dataran tinggi dan menanjak, maka seseorang harus berupaya dengan keras, berupaya dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh. Maka untuk mencapai najdain, kalau maknanya itu dua jalan, nah maka untuk mencapainya itu harus benar-benar usaha yang keras. Najdain. Ya, siapa yang pernah mendaki apa? Mendaki gunung jamaah ini? Ada enggak? Belum kan? Nah, mendaki gunung. Nah, itu kan mesti pengen sampai pada apa? Pada puncak, usahanya harus keras. Usaha harus keras.
karena berada di puncak sana. Nah, Sufyan As-Sauri, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, dan ulama-ulama lainnya menjelaskan An-Najdain maksudnya adalah dua jalan, yaitu kebaikan dan keburukan. Jadi Allah telah menunjukkan gitu dua jalan yang apa berarti? Yang baik dan yang buruk. Jadi jalan itu telah Allah berikan. Kebaikan Allah berikan, keburukan Allah berikan. Nah, berarti bagaimana manusia dalam menyikapinya ini yang Allah sudah berikan? Ini loh jalan yang apa? Yang baik, ini loh jalan yang buruk. Yang baik tentunya akan membuahkan hasil kebahagiaan, sedangkan yang buruk akan membuahkan hasil kesengsaraan. Jadi ingin baik, ingin buruk, ingin bahagia, apa ingin sengsara, Allah telah berikan. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang dua jalan itu. Jadi Ibnu Katsir dalam kitabnya Ya ayyuhan nas innahuman najdani najdul khairi wa najdus syarri fama ja'ala najdas syarri ahabba ilaikum min najdil khair. Indah betul dalam kitabnya Ibnu Katsir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai manusia, innahuma, sesungguhnya keduanya, sesungguhnya keduanya adalah an-najdan, dua jalan. Jadi keduanya itu wahai manusia adalah dua jalan. Jalan itu tempat untuk apa? Berjalan, dilalui, dilewati. Nah, jadi untuk menempuh nyanggon baik, untuk menempuh nyanggon buruk tadi, ya ini jalannya harus dilalui, kan begitu. Maka Ibnu Katsir menjelaskan, wahai manusia, sesungguhnya keduanya adalah an-najdan, yaitu dua jalan. Ya, dua jalan itu beliau jelaskan najdul khairi, yaitu jalan apa? Al khair, kebaikan. Dua jalan itu yaitu jalan kebaikan, najdul khair. Yang kedua, wa najdus syarri, yaitu jalan keburukan. Fama ja'ala, maka apakah yang membuat
najdasyar, jalan keburukan, ahabba ilaikum, yang lebih disukai olehmu. Nah, ini satu pertanyaan. Maka apakah yang membuat jalan keburukan itu lebih disukai olehmu? Kok do seneng jalan keburukan? Min najdil khair, daripada jalan kebaikan. Jadi dua jalan itu ada jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tetapi kenapa jalan keburukan itu malah yang disukai oleh kalian daripada jalan kebaikan? Kita berada di majelis ini, duduk, mencatat, mendengarkan. Ini jalan apa ini? Jalan kebaikan. Jumlahnya berapa orang yang ada di sini? Terus berapa jumlah yang ada di luar sana? Banyak mana? Sampeyan saya ngentikan. Iya, banyak yang di luar. Yang di sini berapa? Maka pertanyaan benar, kenapa justru jalan kebaikan itu justru tidak disukai? Padahal jelas tahu kebaikan itu akan membawa satu kebahagiaan. Podo-podo ngantuk nek ngomah karo ngantuk nek kini beda apa podo? Beda apa podo? Beda. Bedane piye? Bedane enek kene ngantuk entuk snack karo wedang. Nah, terus minum jadi enggak ngantuk. Kan gitu toh. Iya. Nah, karena Allah berikan dua jalan, maka terserah itu siapa? Manusia. Untuk apa? Untuk memilihnya. Untuk memilihnya. Memang hidup ini adalah pilihan, tapi pilihan itu nanti akan membawa konsekuensi dari pilihan itu. Nggak ada orang memaksa. Allah pun juga ini berikan ini loh, dua jalan itu, nggak ada paksaan harus ini, nggak memaksa Allah, diserahkan saja. Nah, maka hidup itu adalah pilihan. Tapi dalam memilih harus hati-hati gitu. Memilihnya harus hati-hati. Coba dibuka surah An-Naba. Surah An-Naba. Surah yang keberapa? 78. Surah An-Naba. Surah yang ke-78. Ayatnya 39. Coba dibuka. Surah An-Naba, surah yang ke-78, ayatnya 39. Ya, panjenengan cari, saya tak minum. Bismillah. Nah, okay. Coba dilihat pada potongan yang dari tengah. Faman sya'at takhoza
ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa menghendaki, berarti ini apa? Gimana? Memilih. Maka barang siapa menghendaki, berarti apa? Memilih. Bukan apa? Bukan paksaan. Siapa yang menghendaki? Berarti milih. Maka dia mengambil apa itu? Jalan menuju siapa? Menuju Robnya. Iya, menuju Robnya. Karena pilihan, maka di sini menghendaki, tidak paksaan. Nah, orang yang menghendaki, maka dia akan mengambil jalan menuju kepada Robnya. Berarti jalan yang mana ini? Jalan yang baik tadi. Kan najdain itu dua jalan, yaitu kebaikan dan keburukan. Nah, siapa yang menghendaki, maka dia mengambil jalan menuju Robnya. Berarti jalan kebaikan. Karena memilih. Karena memilih. Terus surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang keberapa? 3, hafal itu. Cetek. Wis apal goni. Ayatnya 152. 152. Ali Imran 152. Iya. Ya. Ini juga potongan yang agak tengah. Minkum mayyuridud dunya. Terus wa minkum mayyuridul akhirah. Nah, minkum sebagian dari kamu, mayyuridud dunya, ada orang yang memilih apa? Dunia. Kalau ini dikatakan dua jalan, dunia dan akhirat, kan begitu. Jadi sebagian ada yang memilih apa? Dunia. Terus wa minkum, dan sebagian dari kamu, mayyuridul akhirah, ada yang memilih akhirat. Tentunya ini yang menuju kepada kebaikannya yang dunia atau akhirat? Akhirat. Dan ini memang sudah Allah gambarkan, sebagian ada yang milih dunia, sebagian ada yang milih akhirat, dan terserah. Toh itu nanti kalian sendiri yang akan apa? Mempertanggung jawabkan. Padahal dunia itu sifatnya apa? Sementara, dan sifatnya akan rusak, fana. Tapi akhirat apa? Kekal. Tapi kebanyakan
Nah, lagi-lagi kebanyakan dalam kehidupan ini manusia ngejar yang fananya apa yang ngejar kekalnya? Fananya. Mengejar dunia. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir tadi bertanya, mempertanyakan di dalam tafsir tadi, apakah yang membuat jalan keburukan lebih disukai daripada jalan kebaikan? Jadi dunia dan akhirat lebih banyak yang mengejar dunia. Nek kajian itu urusan apa? Akhirat. Kalau pasar malam urusan apa? Dunia. Kira-kira kalau di sini ada kajian, terus lapangan kidul kono ada pasar malam, ngono rame sing kira-kira. Namanya pasar ya mesti rame kan itu toh. Ini orang rame ya ora pasar. Iya kan gitu, senang tuh. Nah, surah Al-Isra. Surah Al-Isra surah berapa? Lupa. Surah Al-Isra surah yang keberapa? Ibu, berapa Bu? 17. Ada nama lainnya ndak Al-Isra? Ada apa? Bani Israel. Jangan-jangan nanti di dalam Quran ibu yang bawa itu tidak berbunyi Al-Isra, tapi apa? Bani Israel, maka perlu diketahui. Tapi kebanyakan ditulis Al-Isra. Yang Al-Quran nulis dengan Bani Israel itu sangat jarang. Tapi ada enggak Quran yang Bapak Ibu bawa tulisannya Bani Israel? Ada. Al-Isra surah yang ke-17 ayat 19. Allah berfirman, "Waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun." Terus faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa menghendaki akhirat, waman aradal akhirah, siapa yang menghendaki akhirat berarti memilih apa? Jalan akhirat dan menempuh jalan kepadanya, wasa'ala menempuh jalan kepadanya, dan dia itu beriman, wa huwa mu'minun, maka semua perbuatannya disyukuri. Maksudnya apa disyukuri itu? Diterima, mendapatkan balasan apa? Kebaikan. Allah jelaskan yang menghendaki akhirat kemudian menempuh jalan itu, kemudian dia beriman, Masya Allah, udah perbuatannya itu dibalas dengan kebaikan. Iya, jelas. Tapi balasannya itu tidak diberikan langsung. Ini masalahnya. Sekiranya orang yang menempuh jalan akhirat terus balasannya apa? Langsung diterimakan, wah luar biasa nanti. Karena tidak
diberikan langsung dan tidak bisa diterima, tidak bisa dirasakan. Nah, disinilah kebanyakan manusia yang lebih memilih urusan-urusan dunia. Maka sampai Rasul katakan toh, seandainya balasan atau pahala kebaikan sholat subuh berjamaah di masjid itu dia apa? Dinampakkan gitu toh? Iya toh? Maka orang itu akan apa? Mendatangi masjid meskipun dengan merangkak. Merangkak ya apa? Berangkang. Oh iya. Oh, nanti direwangi berangkang. Saking apa? Saking pengen kalau itu ditampakkan. Iya. Coba panjenengan tak atur ilustrasi. Rekoso kaya apa kan diketokke doyak. Ini kan bulan apa ini? Agustus. Biasanya kan ada apa itu? Ada kegiatan di masyarakat panjat pinang. Itu bambu ditegakkan. Itu berapa tingginya biasanya? 5 meter? Ada? Lebih? 10 meter man? Apa jenama itu? Bambu ditegakkan 10 meter. Terus di atas sana ada kontak mobil. Kok guyu sampean? Di atas sana ada kontak mobil. Ya toh, mobilnya mobil Pajero. Wah, apa Pajero? Panas jobon jeru. Mobil Pajero centel ke kontak grek. Terusan Pajero nih berada di mana? Di bawah. Ada lagi kontak sepeda motor, apa yang sekarang yang ngetren? NMAX ya, anak bapak NMAX, kontak di sana. Terus ada lagi kartu tulisan kulkas. Ada lagi tulisan berbagai macam itu. Siapa yang bisa ngambil, terserah ambil yang mana. Terus karena itu tampak, seandainya aku bisa naik langsung bisa mendapatkan, koyo ngopo wae dilakoni. Nganti digerujuk apa kae? Gerujuk oli. Apa ya ijo munggah? Wong jenenge pring digerujuk oli kaya nekat munggah. Kenapa kok semangat? Ngerti nek dhuwur kono nek kontak Pajero. Sampai terus ada pertemuan kecil-kecilan. Saiki ngene wae. Punjen wae. Punjen engko hadiahe didum bareng. Lah nek 10 meter butuh wong pira nek punjen? Wong 8. Sing ngisor dhewe kuat. Golek wong 8 akeh wong 6 wis ra kuat jiglok meneh. Brek. Ha piye coba? Kenapa kok semangat gitu? Karena jelas tampak. Hadiahnya tampak. Nah, maka Rasulullah juga begitu. Seandainya pahala sholat berjamaah subuh itu di masjid ditampakkan, maka orang akan berangkat meskipun dengan merangkak. Jadi orang yang menempuh jalan akhirat, kemudian dia itu beriman, maka perbuatannya itu akan dibalas kebaikan. Jamaah yang berbahagia, hal ini ayat-ayat di atas itu semakna dengan ayat yaitu pada surah Al-Insan. Pada surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Surah yang keberapa? 76. Surah Al-Insan
surah 76. Ayatnya 2 dan 3. 2 dan 3, bukan 2 3. 2 dan 3. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin terus nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Terus inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jamaah yang berbahagia, coba kita lihat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani. Tapi kita tidak akan membahas ini. Yang bercampur, maksudnya bercampur dengan apa? Tidak kita bahas karena bukan relevansinya. Yang kami hendak mengujinya. Nah, ini intinya menguji siapa? Manusia dengan apa? Perintah dan larangan. Dua jalan itu perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Maksudnya apa ini? Siapa yang tahu? Menguji manusia dengan perintah dan larangan, dan kami jadikan mendengar dan melihat. Maksudnya apa? Nah, ini mendengar sebagai sarana untuk taat dan ingkar. Jadi untuk memilih perintah dan larangan itu ada sarananya. Apa? Yaitu mendengar dan melihat. Apakah itu nanti akan taat atau akan ingkar? Sesungguhnya kami Allah telah menunjukinya jalan yang lurus, tapi ada yang bersyukur dan ada pula yang apa itu? Yang ingkar. Itulah namanya apa tadi? Pilihan. Nah, jamaah yang berbahagia, untuk memilih kebaikan itu sebenarnya ada sarana. Ada sarana yang bisa untuk membedakan. Jadi Allah itu memberikan sarana. Jadi enggak asal ini dua jalan pilih, enggak, tapi Allah berikan sarana untuk bisa membedakannya. Nah, sarana itu apa? Sarana itu apa yang bisa membedakan ini baik, ini jelek? Sarana yang dimaksud adalah yang pertama, fitrah. Sarana yang pertama untuk memilih, untuk membedakan ini baik ini buruk adalah fitrah. Yang kedua, akal. Yang ketiga, wahyu. Nah, coba ayo kita kaji tiga ini: fitrah, akal, wahyu. Ini adalah sarana untuk memilih dan bisa membedakan mana jalan yang baik dan mana jalan yang jelek. Allah sudah berikan sarana itu. Apa? Fitrah. Nanti selesai enggak ya? Kelihatannya enggak selesai nanti. Selesainya jam 10 nanti. Enggak, 3 enggak selesai. Iya. Jadi Allah berikan apa? 3 sarana, yaitu fitrah,
Yang kedua apa? Akal. Yang ketiga adalah wahyu. Lah, apa sebenarnya fitrah? Seperti apa? Apa itu akal dan apa itu wahyu, kan begitu? Kalau ini nanti kita paksakan, kelihatannya tidak akan apa? Tidak akan selesai, terlalu apa? Terlalu malam. Tapi nek tidak di secara detail kan, ya hanya sekedar lewat, nanti justru malah tidak akan lebih paham. Dan ini sudah 45 menit kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita sambung besok Kamis yang akan datang. Jangan dilewatkan materi ini, karena ini merupakan satu sambungan, itu sarana untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama adalah fitrah, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah wahyu. Insya Allah akan kita bahas besok malam Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.